Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Satrian Farsa dengan NIM 2002187 dan kelompok A6 dengan Aslep Mas Rifaan. Di sini akan menjelaskan tentang laporan anatomi kedua. Baik, yang pertama, soal Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang padahal baru saja memulai makanannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestifus superior, mulai dari mulut sampai lambung, serta gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Pertama adalah kavitas oris. Kavitas oris ini atau bagian dari mulut. Jadi kavitas oris sendiri dibagi menjadi dua bagian oleh arcus dentalis superior dan inferior serta processus alveolaris maxillae dan mandibulae. Ini dibagi menjadi dua yaitu yang pertama vestibulum oris atau di bagian anterior dari arcus dentalis ini dan cavitas oris propria atau yang di bagian dalam. Mungkin batas-batasnya. Jadi untuk di bagian atas atau di bagian atap kavitas oris ini kavitas oris dibatasi oleh palatum durum dan palatum mole. Lalu di bagian dasar itu dibatasi oleh diafragma oris dan lidah dan lingua. Bagian lateral itu dibatasi oleh corpus adiposum buccae yang di bagian samping, adiposum buccae dan processus alveolaris mandibulae dan maxillae. Lalu di bagian depan, bagian anterior itu dibatasi oleh rima oris. Rima oris ini adalah pembukaan atau mulut, eh, pintu dari mulut kita. Lalu di bagian posterior itu ada isthmus faucium yang akan menyambungkan ke bagian orofaring. Oke, mungkin yang pertama kita bahas dari vestibulum oris, batas-batasnya. Batas-batas dari vestibulum oris karena vestibulum oris di bagian anterior dari arcus dentalis. Jadi di bagian anterolateral itu ada labium superior et inferior oris dan corpus adiposum buccae. Labium superior dan inferior itu adalah bibir kita. Jadi bibir kita ada yang bagian superior dan bagian inferior. Dan corpus adiposum buccae itu yang di bagian samping-sampingnya. Lalu di bagian superior itu adalah lipatan membran mukosa dari labium superior oris dan corpus adiposum buccae ke arah gingiva. Jadi di bagian dalam ini ada lipatannya, kan bibir terus di belakang bibir ada lipatannya itu adalah batas superior dari vestibulum oris. Lalu bagian dorsal itu ada processus alveolaris maxillae et mandibulae dan arcus dentalis superior et inferior. Itu adalah gigi kita dan processusnya yang di atas dan di bawah. Lalu ada inferior. Bagian inferior ada lipatan membran mukosa dari labium inferior oris dan corpus adiposum buccae ke arah gingiva. Jadi sama inferior dan superior cuman beda labium superior dan inferior. Oke, lanjut ke batas-batas untuk cavitas oris propria. Jadi cavitas oris propria itu di anterolateral dibatasi oleh proses alveolaris atau gigi-gigi kita ini. Lalu di bagian superior dibatasi oleh palatum durum dan palatum mole. Dan di basis ada diafragma oris dan di posterior ada isthmus falcium. Kita lanjut ke palatum. Jadi palatum atau bagian atap dari mulut kita itu eh, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama dua per tiga anterior itu terdiri dari processus palatinus osis maxillaris. Sedangkan sepertiga posterior itu dari lamina horizontalis eh, osis palatini. Nah, di palatum durum, itu kan tadi palatum durum, jadi dia bagian yang keras, terbagi menjadi dua bagian. Sedangkan palatum mole ini terdiri karena dia lapisan yang lebih lembut, dia terdiri dari musculus-musculus. Ada yang pertama musculus tensor veli palatini, musculus levator veli palatini, musculus palatopharyngeus, musculus palatoglossus, dan musculus uvulae. Mungkin kita bisa eh, lanjutkan. Oh, di sini mungkin bisa melihat palatum, ini bagian palatum. Bagian palatum, ini palatum durum yang di bagian depan dan di bagian sepertiga eh, di belakangnya itu adalah palatum mole seperti itu. Kita lanjutkan setelah palatum itu oke. Oh ya, di palatum ini terdapat beberapa struktur yang juga terdapat nervus dan arteri. Nah, di sini ada yang pertama fossa incisivum. Fossa incisivum ini akan dilewati oleh arteri palatina mayor dan nervus nasopalatinus. Dan di belakang
Di bagian belakang ini terdapat dua lubang foramen palatinum maius atau foramen palatinum yang besar yang akan dilewati oleh arteri palatina mayor. Sedangkan di bagian belakang itu ada foramen yang lebih kecil. Itu adalah foramen palatina minor akan dilewati arteri palatina minor. Oke, itu. Mungkin di sini jadi untuk ke bagian-bagian dari kavitas oris itu apa diinervasi oleh beberapa arteri. Yang pertama ada arteri maxillae, ada arteri palatina ascendens, arteri faringea ascendens, dan arteri facialis. Oke, baik. Selanjutnya di cavitas oris juga terdapat lingua atau bagian lidah. Jadi lingua ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama pars presulcalis dan pars pos postsulcalis. Jadi yang membagi antara presulcalis dan postsulcalis adalah linea. Oke, kita bisa lihat. Di sini ada yang namanya, ada sulcus terminalis. Sulcus terminalis inilah yang membagi jadi dua bagian. Ada presulcalis yang di bagian depan dan postsulcalis di bagian belakang. Seperti itu. Jadi di sini ada sulcus terminalis linguae dan di tengahnya terdapat suatu struktur yaitu foramen cecum linguae. Itu. Jadi di bagian presulcalis ini terdapat beberapa struktur atau terdapat beberapa papila. Yang pertama ada papila filiformis. Papila filiformis ini merupakan papila yang paling kecil dan paling banyak jumlahnya, berupa tonjolan berbentuk kerucut dan menutupi 2/3 permukaan atas dari anterior lingua. Jadi di bagian depan ini terdapat banyak papila filiformis. Lalu ada papila fungiformis. Papila fungiformis ini bentuknya itu lebih besar dari yang filiformis. Papila ini memiliki ujung seperti kepala membulat dan berwarna merah, makanya dia disebut fungiformis. Dan berukuran lebih besar dari papila filiformis dan papila fungiformis ini mengandung Colliculus gustatorius. Lalu ada papila falata atau circumvallata itu eh, adalah papila-papila yang besar. Mungkin di gambar kita bisa lihat di bagian sini terdapat papila-papila yang besar. Itulah papila falata berjumlah sekitar 8 sampai 12 dan tersusun dalam bentuk V di depan dekat dengan si sulcus terminalis. Lalu ada papila foleata, tapi ini jarang ada atau jarang terlihat di sebelah samping lambung sini. Mungkin itu untuk bagian presulcalis. Nah, untuk di postsulcalis itu terdapat beberapa struktur juga. Yang pertama ada plica glossoepiglotica di sini. Plica glossoepiglotica ada dua. Yang pertama plica glossoepiglotica lateralis dan plica glossoepiglotica mediana. Nah, di tengah-tengahnya ini terdapat suatu rongga semacam suatu cekungan itu adalah valicula epiglotica yang menjadi tempat barang atau benda-benda tumpul itu tertelan. Dan di bagian sini itu adalah epiglotis. Epiglotis ini yang menutup bagian saluran pernafasan saat menelan makanan. Gitu. Lalu ada fossa piriformis, cuman tidak terlihat di gambar. Fossa piriformis ini bagian sini mungkin dia cekungan di lateral plica glossoepiglotica lateralis. Jadi di bagian lateralnya plica glossoepiglotica lateralis sering jadi tempat benda tajam itu tertelan. Jadi kalau yang tumpul di valikula yang benda tajam itu di fossa piriformis seperti itu. Oke, mungkin itu untuk pembagiannya. Lalu kita ke fasies inferior dari lingua atau bagian bawah lingua. Di bagian bawah lingua ini terdapat beberapa glandula. Ada muara dari glandula sublingualis, itu di bagian pelika sublingualis. Yang di sini digambarkan di bagian sini. Ini pelika sublingualis. Ini muara dari glandula sublingualis. Lalu ada muara glandula submandibularis, itu di karunkula, di bagian frenulum dari lingua. Itu karunkula sublingualis adalah muara.
glandula sublingual, submandibularis. Lalu ada muara glandula parotis di papila parotis. Nah, ini di bagian samping di bagian bukalnya. Jadi mungkin tidak terlihat. Oh, ini bisa dilihat di gambar ini. Jadi sublingual itu glandulanya berada di bawah lidah, lalu submandibula lebih di bawah rahang, dan parotis itu agak di bagian pipi. Lalu dia salurannya keluar ke samping dari lingua gitu. Dan oh ya, di bagian bawah, di bagian sublingual ini terdapat vena profunda linguae. Vena profunda linguae, tempat terserapnya obat-obat yang melewati obat-obat sublingualis seperti itu. Oh ya, ini ada papilla ductus parotid. Jadi dia di samping. Oke, selanjutnya ada muskulus-muskulus dari lingua. Yang pertama, di muskulus lingua itu terbagi menjadi ekstrinsik dan intrinsik. Dan semuanya diinervasi oleh nervus hipoglossus kecuali pada muskulus palatoglossus yang inervasinya oleh ramus pharyngealis nervus vagus. Seperti itu. Jadi yang pertama, ini adalah muskulus dari ekstrinsiknya atau ekstrinsik yang pertama. Jadi singkatnya GHSP. Yang pertama adalah genioglossus, ada hyoglossus, ada eh, styloglossus dan palatoglossus. Dan semua ini dinervasi oleh nervus hypoglossus kecuali palatoglossus. Jadi dinervasi oleh nervus vagus. Lalu ada eh, muskulus intrinsik atau di dalam dari lidah. Itu ada LLTV. Yang pertama adalah eh, longitudinalis superior, longitudinalis inferior, terus ada T-nya transversus linguae dan verticalis linguae. Ini tuh, lalu di sini kita bisa lihat beberapa inervasi dari bagian-bagian lingua. Oke, jadi di lingkungan sendiri ada eh, sensasi umum dan sensasi khusus. Untuk sensasi umum itu dia dirasakan dari nervus mandibularis melalui nervus lingualis. Dengan sensasi khusus atau special sensation atau pengecapan atau sensasi rasa seperti itu oleh nervus facialis. Gitu. Sementara di bagian sepertiga itu untuk 2/3 anterior, dengan di bagian sepertiga posterior itu gabungan sensasi umum dan khusus dia oleh nervus glossopharyngeus atau nervus 9. Oke. Oke, untuk vaskularisasinya ada arteri lingualis, lalu ada arteri pharyngeus ascendens dan ramus tonsillaris, arteri facialis. Dan venanya ada vena lingualis dorsalis dan vena profunda lingualis. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke bagian gigi. Mungkin singkat saja di gigi. Jadi gigi itu ada beberapa gigi. Yang pertama ada eh, dentis incisivi, lalu ada dentis caninus, dentis premolar, dan dentis molar. Jadi yang incisivi itu adalah gigi seri yang di bagian depan. Lalu ada kanin, kanin itu gigi taring. Dentis premolar itu adanya saat kita udah gigi permanen gitu. Dan ada dentes molar atau gigi geraham. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya itu orofaring. Orofaring ini adalah bagian sambungan dari kavitas oris menuju ke faring. Jadi faring itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama nasofaring, ada orofaring dan laryngofaring. Orofaring ini membentang setinggi vertebrae cervical 2 sampai 3 atau VC 2 sampai 3. Orofaring ini berhubungan dengan kavitas oris melalui yang namanya isthmus faucium tadi atau bagian posterior, batas posterior dari kavitas oris. Oke, kan itu. Selanjutnya di sini kita ada Annulus Waldeyer. Annulus Waldeyer ini kumpulan-kumpulan tonsila di daerah isthmus faucium atau bagian capsuloris oris. Jadi yang pertama ada di bagian kranial ada tonsila pharyngealis. Lalu di bagian lateral ada tonsila palatina, di bagian kaudal ada tonsila lingualis dan ada tonsila tubal. Tonsila tubal ini karena dia terletaknya di dalam, dia di antara tonsila pharyngealis dan tonsila palatina. Gitu.
Ya, kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu esofagus. Untuk esofagus sendiri terbagi menjadi tiga bagian atau tiga pars. Yang pertama adalah pars cervicalis, itu setinggi vertebrae cervical 6 sampai vertebrae thoracica 1. Lalu ada pars thoracalis, itu setinggi vertebrae thoracica 1 sampai 10, dan pars abdominalis tinggi vertebrae thoracica 10 sampai 11. Nah, letak dari esofagus ini berada di posterior atau belakang dari trakea. Mungkin kita bisa lihat di sini. Ada trakea, lalu di belakangnya terdapat esofagus. Nah, di esofagus sendiri, karena tadi terletak di belakang trakea, dia memiliki beberapa penyempitan atau angustia. Yang pertama ada angustia superior. Angustia superior ini setinggi VC6. Nih, kita bisa lihat kontriksi paringo esofagial. Dia penyempitan di bagian faring. Dia ada muskulus karena ada muskulus cricoparingeus dan cartilago cricoidea. Lalu angustia media itu setinggi VTH, vertebra kika 4 sampai 5, itu di tempat arcus aorta. Jadi di sini ada arcus aorta atau semacam lengkungan aorta, aorta descendens dan ascendens, dia melengkung di sini, dan bronchus primarius dexter menyilang di sini. Nah, ini itu yang angustia media. Lalu ada angustia inferior atau angustia yang bawah. Nah, dia ini terletak setinggi vertebrae thoracica 10 dan menyempit karena adanya hiatus esofagus atau masuknya esofagus ke dalam rongga diafragma menuju lambung. Gitu. Oke, mungkin vaskularisasi dari neurovaskularisasi dari esofagus. Jadi sepertiga superior itu di vaskularisasi oleh ramus esophagealis arteri tiroidea inferior. Jadi dari bagian tiroid di interiornya itu terdapat arteri. Nah, itu yang akan menervasi di bagian sepertiga superior dari esofagus. Lalu ada sepertiga media. Itu adalah aorta descendens thoracica arteriae brachialis dextra dan sinistra. Jadi di arcus aorta ini, bronchialis sorry, di arcus aorta ini nanti akan menyabang menjadi arteria bronchialis dextra dan sinistra. Eh, dan dia itu ada yang bagian superior dan bagian inferior. Lalu ada di bagian sepertiga inferior, dia divaskularisasi dari arteri gastrika sinistra atau di bagian lambung sini. Lalu ada venanya ada vena tiroida inferior, vena azygos untuk sepertiga media, dan sepertiga inferior ada vena gastrika sinistra. Lalu untuk inervasinya di bagian vagus itu oleh plexus esophagealis. Yang pertama parasimpatisnya oleh nervus vagus, lalu simpatisnya oleh truncus hepaticus, nervus planicus majus. Kita lanjut ke bagian gaster. Nah, di gaster sendiri itu terdapat empat bagian. Yang pertama bagian fundus atau bagian kubah dari gaster ini. Lalu ada pars cardiaca. Pars cardiaca ini di bagian sini tempat masuknya makanan. Lalu ada korpus atau badan dari lambung, itu bagian paling besar. Nah, untuk di korpus sendiri itu terdapat dua bagian, yaitu curvatura mayor dan curvatura minor. Lalu bagian selanjutnya ada pars pylorica. Nah, pars pylorica di bagian terakhir, di bagian ujung atau di bagian bawah, dia terbagi menjadi dua, yaitu ada antrum pylorica dan canalis pylorica. Bisa dilihat lebih jelas nih. Ini terdapat curvatura minor dan terdapat curvatura mayor di bagian sini. Oke. Oh ya, jadi untuk di bagian tambahan, untuk di bagian kardia, bagian pars kardiaka itu ada pintu masuk atau rongga masuk dari makanan, itu disebut orifisium cardiacum. Dia setinggi VTH ke 11. Lalu ada orifisium pyloricum, itu yang di bagian pars pylorica, itu setinggi vertebrae lumbar 1. Itu adalah pintu masuk dan pintu keluar dari makanan dan mukus. Oke, mungkin itu. Lalu ada inovasi dari Gaster. Di Gaster sendiri diinovasi oleh beberapa arteri. Yang pertama ada arteri gastrika superior, itu di bagian sini. Arteri gastrika superior, terdapat ada arteri gastrika dextra, lalu ada arteri gastrika sinistra.
Ya ada dua, ada arteri gastrika sinistra dan dekstra. Lalu ada di bagian curvatura mayor itu ada arteri gastroomentaalis sinistra dan dekstra dan dekstra. Lalu di bagian yang ke arah lien itu adalah arteriae gastrika eh, brevis gitu. Lalu selanjutnya untuk bagian vena, jadi venanya ada vena gastrica dextra et sinistra sama. Lalu ada vena gastrica brevis juga sama arterinya dan vena gastroomentalis dextra itu juga sama bagiannya. Jadi ada yang di bagian curvatura minor, bagian curvatura mayor dan ada yang mengarah ke lien. Oke, untuk inervasinya untuk parasimpatis dia oleh nervus vagus, untuk simpatisnya oleh truncus sympathicus dan nervus planicus majus sama plexus coeliacus. Untuk musculus sphincter di bagian ujung atau di bagian tempat keluar dari mukus itu ada musculus sphincter pyloricus. Dia mendapat impuls inhibisi atau relaksasi. Jadi dia justru bukan untuk berkontraksi, dia untuk berelaksasi dari nervus vagus. Gitu. Yang terakhir kita akan bahas tentang sphincter. Jadi di gastro itu terdapat dua sphincter. Yang pertama lower esophageal sphincter atau gastroesophageal sphincter. Itu di bagian atas di bagian pars cardiaca. Ini adalah semacam otot yang dia akan membuka ketika makanan akan masuk dan menutup. Dan dia mempunyai tugas penting untuk menjaga agar asam lambung itu tidak kembali atau naik ke area esofagus. Karena kan apabila naik akan menyebabkan yang namanya GERD atau eh, gas yang penyakit yang dimana asam lambungnya itu bisa naik ke bagian esofagusnya. Lalu di bagian bawah dia ada pars pylorica. Di bagian pars pylorica itu terdapat musculus sphincter pyloricum, yang mana menjadi katup juga, semacam katup. Jadi otot yang menjadi katup untuk berkelanjutan ke arah duodenum yang akan melanjutkan mukus untuk diserap di duodenum dan seterusnya. Mungkin seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.